di pagi ini yaitu tentang tajwid yang berhubungan dengan sifatul huruf. Ya. Kita tahu bahwa sifat-sifat huruf itu banyaknya adalah 18 buah sifat. Di antaranya ada sifat yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Sifat yang berlawanan itu adalah jahar, mahmuz atau hams, kemudian isti'ala dan istifal, kemudian itbaq dan infitah. Kemudian izlaq dan isman. Syiddah dan riqwah. Nah, itulah sifat-sifat yang berlawanan. Kita ulang lagi. Pertama adalah jahar, lawannya mahmuz. Apa itu jahar? Jahar yaitu melafazkan huruf tanpa bernafas. Ya. Melafazkan huruf tanpa bernafas. Kemudian sifat syiddah, ya, dengan suara yang tertahan namanya sifat syiddah. Lawannya adalah rokhawah. Rokhawah itu adalah melafazkan huruf dengan tidak tertahan, terlepas saja. Itu rokhawah. Kemudian yang ketiga yaitu sifat isti'ala. Isti'ala melafazkan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Ya. Isti'ala. Lawannya adalah istifal. Nah, ya. Tadi isti'ala lawannya istifal. Kemudian itbaq. Ya, itbaq lawannya adalah infitah. Infitah. Itbaq yang melafazkan huruf dengan melengkungkan kedua lidah samping diangkat ke melengkungkan kedua lidah. Itu mempunyai sifat, namanya sifatnya adalah itbaq. Lawannya adalah infitah. Kemudian sifat berikutnya adalah izlaq. Izlaq. Lawannya adalah isman. Apa itu izlaq? Melafazkan huruf dengan suara ringan. Suara ringan, hurufnya ringan. Izlaq. Lawannya adalah isman. Hurufnya berat. Itu adalah sifat-sifat yang berlawanan. Sifat-sifat huruf yang berlawanan itu namanya yang kita sebut tadi. Kemudian ada juga sifat yang tidak berlawanan. Ya. Antaranya adalah tawassut. Mana tawassut? At-tawassut
baina siddah wa rifwah, antara suara tertahan dan pertengahan itu. Baina, pertengahannya, baina itu disebut dengan tawassul. Makna tawassul, at-tawassul baina siddah wa rifwah, ya. Kemudian tidak berlawan lagi, yaitu sifat inhirah, huruf bentuk inhirah. Yang tidak berlawan lagi yaitu tafasyi, sifat huruf namanya tafasyi. Kemudian yang tidak juga berlawanan namanya takrir, huruf getar, huruf yang bergetar, itu takrir. Ya. Berikutnya adalah sifat lain, lemah, lembut, lain. Ya. Kemudian sifat lagi namanya tafasyi, melapatkan huruf dengan suara bertebaran. Tafasyi, ya. Tafasyi. Kemudian berikut juga sifat yang tidak berlawanan namanya sofir. Apa namanya? Sofir. Juga sifat yang tidak berlawanan juga namanya, ya. Dan sudah sofir, sifatnya adalah istiqolah. Ilah man hati ya, kun huruf itu cara bacanya hanya ada satu huruf namanya huruf dha. Bila dia bertakbir atau mati karena waqaf, maka suara huruf itu dipanjangkan. Ya. Namanya apa? Istiqolah. Kemudian apa lagi? Kemudian itu adalah qalqalah. Qalqalah itu menghidup matikan huruf yang telah mendapat tanda mati. Kalau hurufnya ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Kalau qaf mati, alqaf. Ya. Jadi antara hidup mati. Atau istilah lain tahrikus sawakin, menghidupkan huruf yang telah, seolah-olah tidak boleh dihidupkan, ya dia sudah mati tandanya. Ada tempat tanda sukun ya tetap, karena hurufnya adalah qalqalah, dihidupkan, dinabelkan, digoncang. Itu namanya huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Tadi jumlah daripada sifat huruf itu adalah 18. Mungkin saja kita nggak bisa bahas sekaligus, ya, nggak bisa kita bahas sekaligus karena waktu juga. Makanya kita bahas 2 saja, 2, yaitu jahar dan mahmud. Mahmud itu juga bisa disebut hams, mahmud, hams. Jahar itu melapatkan huruf tanpa bernafas. Nah, kalau mahmud melapatkan huruf dengan bernafas. Jadi apa fungsi sifat itu di alam huruf? Nah, itu ya. Jadi kalau untuk guru perlu ya, cara guru penting sekali.
Kita tahu bahwa jahar tadi melapatkan huruf dengan tidak bernafas. Ya. Mana hurufnya? Nah, ini hurufnya adalah yang terhimpun dalam kalimat Allahumma banyak sekali huruf yang hafal. Ya nggak perlu dihafal ya, nggak perlu dihafal. Yang perlu ingat. Kalau dihafal sekali bisa hafal, tapi nggak ingat lagi berapa gunanya gitu. Tapi yang penting ingat mana hurufnya. Nah itu ya. Kalau dihafal kan yang penting ingat, diingat. Ada istilah lain hafal ya. Nah, sekarang diingat. Sudah dihafal hari ini, nanti besok ingat. Nah, yang penting ingat, kapan saja ingat. Ya, satu hurufnya adalah huruf itulah huruf yang tidak boleh bernafas. Apa fungsinya itu? Fungsinya sifat huruf itu tak lain adalah memperindah letaknya huruf sesuai pada makhrajnya. Jadi fungsinya adalah fungsi dalam sifat huruf terhadap huruf itu adalah memperindah huruf itu terletak pada makhrajnya, pada tempatnya. Nah, itu disebut dengan apa tadi? Tersebut dengan apa? Sifat huruf. Ya saling bantu. Ya. Lawan daripada sifat jahat tadi adalah mahmuz atau hamz. Pertama, mana hurufnya? Mahmuz itu mana hurufnya? Fahassahu syakhsun sakat. Itu huruf mahmuz. Fahassahu syakhsun sakat. Kita boleh praktekkan ke dalam surah apa ini tadi? Al-Hadid. Kita mulai dari ayat 1. Kita akan tunjukkan mana huruf mahmuz, mana huruf jahar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Mana huruf mahmuz? Ya. Sabbaha. Tentunya pertama dengan kalimat sabbaha. Ya. Sabbaha bertasbih. Ya, bertasbih. Mana huruf mahmuz di sini? Sin dan ha. Kalau di 3 huruf itu ya, huruf sin, huruf ba, huruf ha. Mana huruf mahmuz? 2, sin dan ha. Ba, huruf jahar. Ya. Lam dan ha. Mana huruf mahmuz? Ha. Mana huruf jahar? Lam.
Ma itu apa? Huruf jahat. Fi huruf apa? Huruf mahmud. As-samawat. Alif, lam, sin, mim, waw, ta. Mana huruf mahmud itu? Sin. Mana lagi? Ya. Sin. Mana lagi? Ta. Ya. Itu adalah huruf mahmud. Ya, ingat ya. Itu adalah huruf mahmud dan ada huruf wal ardi. Mana huruf mahmud? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian wa huwa. Mana huruf mahmud? Al-Aziz. Mana huruf mahmud? Tak ada. Al-Hakim. Mana huruf mahmud? Ya. Sabbaha. Kita ulang lagi, mana huruf mahmud? Sin dan ha. Lainnya huruf jahat. Lillahi. Mana huruf mahmud? Ma fi. Ada mahmud? Fi. Ya, fi. Fa. As-samawat. Mana huruf mahmud? Sin. Ya. Wal ardh. Enggak ada. Wa huwa ha huruf mahmud. Al-Aziz. Al-Hakim. Mana? Ya, baik. Kita lanjut ya. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahu. Mana huruf mahmud? Mulku. Mana huruf mahmud? Kaf. Ya, kaf itu adalah huruf mahmud. Bukan kaf. Kaf. Kaf, ya. As-samawati. Mana huruf mahmud? Sin. Mana lagi? Ta. Wal ardh. Mana huruf mahmud? Tak ada. Yuhyi. Mana? Ha. Wa yumiit. Ta. Tiga. Wa huwa. Ya. Ala kulli kaf shin qadir. Ya, kita lanjut kepada ayat yang ketiga. Lebih paham mana huruf mahmud, mana huruf jahat.
wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Ya, huwa huruf iya, huruf mahmud, huruf hamz sama ya. Al awal ada jahat ya, mahmud ada. Wal akhir huruf apa? Huruf kha ya. Kemudian wallahi mana? Ha. Ha ya. Wal batin jahat. Wa huwa huruf ha. Bikulli ka jahat. Sekarang ya, kita ulang lagi, apa fungsinya sifat huruf terhadap huruf adalah memperindah letaknya huruf itu sesuai pada tempatnya, pada makhraj ya. Itu dia. Jadi materi kita walaupun sudah kita sebutkan dari 18 sifat huruf tadi, yang kita bahas adalah 2 sifat huruf yang mengeluarkan nafas ya. Itu ya. Mudah-mudahan, kenapa ini perlu kita bahas? Karena juga nanti akan mengandung awal membaca dan ibtidah sampai pada akhirnya, itu kita bisa menghemat nafas kita. Jangan huruf-huruf yang bernafas kita tak paham tentang itu, akhirnya kita bagaimana? Akhirnya huruf-huruf yang bernafas itu terlampau boros kita melakukan, ya kan? Sedang-sedang saja, jangan terlampau boros. Sedangkan huruf yang tidak bernafas, nah kita pakai nafas. Nah ini yang kadang-kadang membuatkan orang qori dan qoriah itu sulit mengendalikan nafas dalam bertilawah. Kenapa? Para qori dan qoriah yang masih muda-muda, yang belum berpengalaman, yang belum menguasai tentang sifat-sifat huruf, sering terjadi tanafus, mencuri nafas dalam bertilawah. Ya, nah itulah materi kita tahsinul Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.